Biko bisa di. Biko maksudnya yang lagi kalau lagi gue maksudnya apa? Ya, maksudnya itu. Iya, Pokoknya jalan aja tuh di eduan. Pokoknya ada diedit. Pokok full. Maksudnya saya yang ujung-ujung tadi pak. Tentu kalau dua lewat ke apa? Itu mah. Buya nak namun nonton lah. Nonton apa? Nonton video pak. Tapi jangan itu kecil, aksis lagi bermasalah. Iya. H plus dari tadi ya, dari tadi ya. Bantu atri mana lancar-lancar jaya aksesnya biar dia. Bukan Iya. bisa. Spotnya nggak lagi kan gitu kan. Tapi lah buka ya lah biar Tapi masuk. Buya pakai apa? Password lah entah apa. Indah tapi lah biar daftaran hari itu mah. Aduh. Astagfirullah. Cakap Aduh dia. nilai. Nggak hari itu mengajocok kan. Nah, Kau lanjutkan itu. Aku bisa selesai, bisu pun bisa selesai. Nangka jadi pertanyaan gitu ya. Dan mungkin kau akan. Iya kan tanya-tanya tadi. Nah tadi. Iya. Belajar lakunya belajar. Kok nabi apa? Yang betul kok nabi apa? Jadi bawahnya aja serius banget. Jadi yang jadi pertanyaan tuh ya, aduh, sebuah penjelasan tentang Betul tuh masuk kau ya. jadi yang jadi apa? Mungkin sebagai urung rembuk awak dan sebuah pertanyaan tuh ya tentang awak di Sumatera Barat kok yang awak kenal itu guru tua awak adalah Buya Muhammad Nur, Tuanku Khidir, Buya Bagindo Rejo Bujang. Jadi kita sendiri minta penjelasan ke Buya dari beliau yang batigo koko, Pak kemudian turun dan berkembangnya di Sumatera Barat kok. Kalau yang di Sumatera Barat kok maksudnya lah di Sumatera Barat Iya, itu Sumatera Barat yang beliau yang batigo koko kan kalau hubungkan dengan perkembangan di Sumatera Barat. Iya. Perkembangan Budi Suci di Sumatera Barat maksudnya. Iya. Ya kalau waktu dapat cerita namanya. Ada tuh ya. Cerita dari guru-guru dan yang dia di guru-guru awak itu. Iya. Karena yang tuh kurang nampak tamu yang awak tahu deh kan di Sumatera Barat itu Bagindo Rejo Bujang. Bagindo Rejo Bujang. Bagindo Rejo Bujang tuh pertama kali setelah beliau membiak dari Buya Muhammad Nur, beliau kan mengembangkan di Medan tuh, di Belawan. Setelah dari Belawan dan kabarnya beliau langsung ke Sungai Garinggiang. Tujuan beliau itu pengembangan Budi Suci itu dimulai dari kelompok keluarga dulu. Itu tujuan beliau. Di antara keluarga beliau itu nan masuk itu Uncu Yaya. Uncu Yaya kok adik beliau kok. Kalau Uncu Yaya kok orang mama rumah lah. Iya mama rumah. Yo leo kok mama je nupi adik jo orang tua adik jo orang rumah dia bagi kerja bujang. Jadi dia masuk di Sungai Garinggiang lo ya. Tahun 93. Tahun 93 dia ya. Tahun 73. Tahun 73 dia masuk ke Sungai Garinggiang. Tigo tuh dulu kita masuk itu mah. Iya. Itu 91 masuk Pak. Iya. Lambe masuk. Aduh yang di Siko tahun 60 ya. Itu nanti wak cari itu ya. Itu nanti akan awak cari tahu pula tuh ya. Yang jelek ini kok. Jadi yang populer nih ya. Populer. Populer. Budi Suci populer itu di Sumatera Barat. Di Kota Barat. Dimulai pada tahun sekitar tahun 73. Itu dimulai dari Sungai Garinggiang. Iya. Itu sudah dari Sungai Garinggiang tuh Buya Bagindo Rejo Bujang ada di daerah Pariaman tuh. Dia buka sasaran di situ. Dia masuklah ulama-ulama di Pariaman sekitar setahun lah beliau situ.
Kemudian dari situ beliau langsung ke Pekanbaru. Kan baru Ah, dari Pekanbaru beliau ke Padang. Padang. Pertama mana dia di Padang tuh di Muaro Padang. Baru. Yang menurut beritanya ketika itu Datuk Sasti Karman lah membuka di situ. Telah membuka di situ. Nah, Datuk Datuk Sasti Sasti Karmanko. Datuk Sasti Karmanko murid dari Uncu Yaya. Oh iya ya. Uncu Yaya murid dari Baginda Raja Bujang. Berarti Buya Baginda Raja Bujang kok nasa tahu Buya murid-murid beliau kok para orang gitu lah. Yang tahu Buya itu dulu. Yang saya tahu Wak, Ya. kan yang pernah Wak dengar nama-nama beliau yang populer lah ya kan. Murid beliau itu Uncu Yaya. Ya. Kemudian Buya Kati. Buya Kati. Situ aduh apa Gai Karune. Sudah tuh aduh saya Ucu Kati Ucu Yahya Buya Kati Gai Karune. Itu seorang ini. Saya seorang lain ya. Nabi kau terkenal apa? Ya. Apa Buya Uta Buya Uta di di Pasir Sawalah. sebelah. Jadi setelah beliau di apa di Muaro Padang, beliau pindah ke Pasir Sawalah. Ke Pasir Sawalah. Pasir Sawalah atas permintaan Buya Bo. Nah menurut ceritanya Buya Bo lah baraja ke Datuk Sasti Karman. Dek karena dia guru tua diminta lah supaya lebih dakik lah jadi guru dia gitu. Ambil ke guru yang lebih tua gitu kan. Dia ambil dia minta lah dia Baginda Raja Bujang ko tampik tinggal. Jadi tampik tinggal di situ. Di sekolah tuh. Di situ tinggallah dulu di situ. Banyak lah orang-orang Pasir Sawalah tuh. Banyak dulu tuh. Di mana awak tak tahu nama-nama udah siapa gitu kan. Bagi awak sih tidak begitu populer nama-nama itu. Kecuali Buya Uta tu kan. Buya Uta tu kan dan beliau pun sampai kini masih ada kan. Nah itu itu kalau Buya Kati. Buya Kati itu dia orang nampak tamu menyebarkan budi suci di pesisir selatan. Di pesisir selatan. Masuk Tengku Yusril. Tengku Yusril masuk gitu lagi. Jadi Tuanku Yusril pun dia kan murid dari Pak Amir. Pak Amir KKO. Pak Amir KKO kok guru beliau Datuk Sasti Karman. Datuk Sasti Karman guru beliau Jaya guru beliau Buya Baginda Raja Bujang. Jadi setelah Buya Kati balik ke Pagai, maka diangkatlah Tuanku Yusril sebagai guru. Untuk pesisir selatan. Jadi istilahnya untuk pambek tanyo beko sia. Kok ada orang bertanya saya nak menjawab. Makanya Tengku Yusril Kot dianggap orang yang sangat berjasa dalam pengembangan budi suci di pesisir selatan. Itu memang perjuangan menurut cerita guru-guru awak kan. Perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Bahkan beliau salah satu guru yang keluar masuk penjara untuk pengembangan budi suci. Untuk memperjuangkan budi suci beliau acok dia keluar masuk penjara. Yang awak dengar itu ya. Itu hubungan pesisir itu Tengku Yusril Buya Ilham Mbak. Buya Ilham masuk ketika Buya Kati masih di pesisir. Di Sago kan? Jadi barajalah Buya Ilham ketika itu. Buya Kati. Buya Kati. Namun ketika Buya Kati pergi ke Pagai, Buya Ilham ada jadi guru lah. Jadi pada waktu itu Tengku Yusril diangkat jadi guru atas permintaan Tengku Yusril Tengku Khaidir masalah. Tengku Khaidir yang minta supaya Tengku Yusril diangkat sebagai guru, sebagai pambek tanyo. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang Tengku Yusril. Buya Ilham bergabung ke Tengku Yusril. Maka bisa dikatakan Buya Ilham itu
dibimbing oleh Tuanku Yusril. Karena ketika itu dia udah jadi guru lah. Iya, iya. Jadi latihan tuh Buya Ilham sama Tuanku Yusril. Iya. Dia lah sebagai pelatih lah. Kalau Tuanku Ibnu Sofyan ya? Nah, Tuanku Ibnu Safwan, beliau beraja ke Buya Ilham. Kalau Ilham. Di Ilham jadi guru ya. setelah Buya Ilham menjadi guru, Tuanku Ibnu beraja ke Buya Ilham. Setelah dulu mintu beliau lu, mintu beliau terus orang-orang tarikat di guru-guru tarikat di Batang Kapeh. Oh, Batang Kapeh. Jadi barulah setelah Tuanku Binu mencelek mintu beliau orang tua-tua di situ belajar, beliau pun menjadi penasaran, tertarik untuk latihan, untuk tertarik untuk belajar budi suci. Jadi masuklah Tuanku Binu ke Buya Ilham. Buya Ilham. Di Batang Kapeh. Murid pertama Buya Ilham siapa? Murid pertama Buya Ilham ko Buya Jangkirai. Yang di Steba ya? Di Steba. Ketika itu sejarahnya ada tuh Buya. Sejarahnya ketika itu Buya kabarnya Buya Jangkirai itu kan dia pun orang penuntut beliau sejak kecil. Dia pencari ilmu penuntut beliau kan. Itu pun beliau pun pernah menyebut kalau beliau terkait itu sejarah beliau. Ketek beliau lah menuntut itu. Nah, jadi bertemulah beliau di Andaleh. Di rumah Umiyat ketika itu. Umiyat saya mau menyangkut Umiyat itu dulu. Jadi dia minta adu tanding. Adu tanding ujang-ujang tuh minta adu tanding sama Buya Ilham. Ketika itu Buya Ilham menjadi guru lah. Ternyata kalah lah Buya Jangkirai. Sehingga meminta lalu ke Buya Ilham. Karena Buya Ilham alun jadi guru lah, maka menunggulah Buya Jam sampai Buya Ilham jangkit jadi guru. Jadi ketika Buya Ilham jangkit jadi guru, maka murid pertama beliau itulah Buya Ujang. Walaupun sesudah itu selama 7 tahun kabarnya Buya Ujang itu ditunggan. Jadi ada asumsi dari Buya Ilham, kata beliau, sangko Buya Ujang itu tidak kaya malam dulu. Selama 7 tahun tidak buat tinggal. Ternyata itu diamalkan. Diamalkan. Sangat yakin beliau kok dengan keilmuan budi suci. Dan setelah kemudian beliau diangkat jadi guru, mengembangkan pulau kan? Jadi setelah beliau diangkat jadi guru, Buya Ujang termasuk salah satu seorang guru pengembangan budi suci di Kota Padang. Berdua jo Tuanku Binu. Jadi Tuanku Binu walaupun beliau berada di pesisir selatan, beliau untuk pengembangan dia tidak cukup populer, walaupun murid-murid beliau banyak sih di Batang Kapeh, di pesisir itu banyak, di daerah-daerah selatan itu banyak. Cuman lebih populer untuk pesisir selatan itu adalah Tuanku Yusril, dan Tuanku Binu dianggap populer di Kota Padang. Di Kota Padang, pertama beliau mengembangkan itu di Rawang ya. Di Rawang. Sekitar tahun 90-an lah. 90-an lah ya. Itu satu pada waktu itu latihan di Rawang. Lama Binu di Steba sampai Buya Ujang itu satu. Iya, Steba. Dulu kan kabarnya kan 3 ya tuh. Rawang, Lubek sama Steba. Iya. Itu selalu latihan bergilir kabarnya. Di situ di Rawang itulah masuk di situ Buya Kiman, Buya Win, Buya banyak tuh, ada Buya Ujang ini, Buya Ujang ini aku di Pekanbaru beliau kembangkan. Ada Buya Juk, ada Buya Anto, banyak. Dia tuh guru-guru yang cukup kenal lah di situ gitu kan, di Rawang itu. Jadi sebelum dia pindah ke Pampangan, itu Tuanku Binu mengembangkan di Rawang.
sampailah yang ketuanya kan generasi awak Nah, kan. sampailah generasi awak gitu. Kayak awak termasuk kategori orang-orang baru gitu ya. Iya. Guru Buya kan Awak itu Binu. Ah, itu Binu. kalau bukan jo Tengku Yusril Ah, iya. yang namanya batu sana dalam Budi Suci aku lah pun tadi pak. Iya, iya, iya. Akrab saya kan kesadaran lah kan namanya Iya. Budi sana kan. Iya. Walaupun Oh, beda beda, ya. beda. Walaupun beda. Ya kartu guru awak dulu kan gitu ya. Dimasuk Budi Suci ku cieknya ya. Iya. Asal lewat salam tagak abu ke tamu mampu semampu tak tu sana lah. Ah, kok susah bila tolong dibantu. Kok tak sapi bila tolong lepen. Iya. Kok tak pulang bila tolong dibantu. Artinya saling tolong menolong awak tanpa memandang siapapun gurunya. Ataukah itu dulu prinsip guru-guru suci ya. Sehingga kalau aja lihat dalam persatuan Budi Suci dulu itu sangat kuat lah. Sangat rasul antar sesama jamaah itu sangat kuat. Kenapa tak ada pandangku murid sanu sebenarnya ada. Ada. Kenapa? Prinsip ratu-ratu guru-guru itu menyampaikan prinsip asal lebat tamu ampuh sama ampuh atau orang dusana tuh mah. Tanya gurunya, saya gurunya. Siapapun gurunya itu sudah sana awak. Dusana sabatin namanya. Jadi kini kok mungkin yang perlu akan ditradisikan tuh ya adalah misalnya ada murid baru yang masuk ditunjukkan ke nyoraji kan istilahnya si A gurunya guru Ambo tungku itu guru beliau ini tungku kemudian itu guru sampai beko yang di pokoknya yang berkembang di Sumatera puncaknya itu sisanya kok biar begitu Raja Bujang puncaknya apakah kok biar menganur Kalau itu saya kok tahu, dapet seperti kalau itu, saya ya. tahu awak anak termasuk di awak sendiri kan. Guru awak diajarkan juga guru awak itu tu. Maksudnya kalau bertamu jo sana sampai gurunya siapa? Ya. Itu pun awak sebut saya guru awak. Saya guru dari guru awak. Siapa yang Ya. sehingga awak masing-masing awak mengenal silsilah awak, Silsilah kan? ya. Setidaknya sampai yang beliau batigo kok. Ya, jadi karena awak belajar jo tongku minum itu awak pun belajar. Awak sampai itu ketika awak timbang terima untuk murid baru sampaikan, ambo baguru ka tongku minum, tongku minum baguru ka biya ilham baguru ka biya kati baguru ka bagindo Raja Bujang. Itu disampaikan walaupun hanya sampai ke bagindo Raja Bujang. Sama jambu sendiri. Ah, Ambo baguru jo Tongku Yusil baguru jo Pak Amir KKO baguru ka Datuk Sas baguru ka Uncuyaya baguru ka biar begitu kecil ya nama. jadi kalau baca cerita Ranji dulu memang ada Ranji. Ranji sabutnya nama-nama saudara kan. Cuma awak kan tak sebut Ranji. Iya. Jadi harusnya Ranji itu pun masih ada. Jadi kalau masing-masing awak mengenal sia urutan keilmuan awak kate sehingga bisa awak betul walaupun generasi awak lah jauh-jauh gini ulang. bisa dibuat Ranji baru. Iya. Bisa dibuat Ranji baru mode Iya. Pak Man kan. Man. Pak Man ko guru dia biar Rusdi. Biar Rusdi guru ka Pak Bo. Pak Bo ka Datuk Sasti Karman. Baru semua je biar ya kan. Ka Uncuyaya ka biar Bagi orang juga jam. Sebut situ. Jadi kalau walaupun awak tadinya nak saling kenal, gitu awak menyebutkan silsilah awak akhirnya awak makin terasa dakik. Kira kiranya you baru sana awak. Mode itu. Walaupun jo Itu Pak Ujang pun itu juga kan. Kalau je Pak Ujang kan ada tamunya nanti kan dari Pak Ujang. Ya. Pak Artis. Ya. Pak Artis ke Pak Sofian apa ya? Pak Sofian ke Ajo Enong. Ajo Enong ke Tongku Khaidir. Tongku Khaidir sama Buya Maman itu satu perguruannya. Perguruan ya. Satu gurunya ya. Iya. Jadi di situ dulu pertemuan. Jadi di sama siapapun awak tetap satu. Tetap satu aja di Tetap satu ujungnya aja. satu aja gitu. Jadi sehingga tidak ada apa namanya sebuah presiden mengatakan awak beda. Di sana mau awak mau kupu kan. Kau kan tak sekali kau kupu ya Pak Mano.
Awak tak sekali kau kumpul je. Iya. Tak pernah awak bicara. Hmm. Bapak guru pak sianu nak besi sama dosi kau. Tak boleh ha. Oh, Kena apa betul. budi suci jo buya kau. Nak sa budi suci mu nak sama jo Ya, siapa. beda kan. Tak ada Tak begitu. pernah, jangan sampai pernah Dan sampai keluar kata-kata seperti Iya. itu karena kalau dirunut kate kan cie yo jadi Cie, yo ya. nah jadi itu paralunya awak mengetahui Silsilah. silsilah dan ranjiwa sampai kate gitu loh. Iya. Iya, jadi akhirnya kalau awak pingin memang sepakat nak ya. Jadi awak ulang be ya. Kumpulan be ya. Buya barang je ya. Awak ukuran dia. Pak Rusdi Pak Man Ranji. Pak Ranji. Tajam bala disatukan. Jadi awak susun beliau kan. Ya. Jadi membentuklah suatu ranji besar. Awak cari ada ranji dia apa ya? Ranji perguruan Cikalong ya. Dikirim kawan ranji Cikalong. Wih. Bentuk sampai ke bawah. Walaupun ya artinya siapapun dari orang ke orang nampak besar jelas nih. Ranji. Cuma bedanya kalau Cikalong itu kan dulu termasuk silat eksklusif. Artinya keturunan bangsawan. Iya. Jadi di situ lihat kalau Ranji itu Raden-Raden aja ada. Raden Enoch, Raden Abdullah, Raden Muhammad Rauf, Ibrahim. Raden Ibrahim. Itu Raden-Raden sudah. Yang ndak Raden tuh guru-guru dia malah Abah Khair, Pak Ma'ruf. Nampun masuk kenapa? Nampun tidak kabarnya. Nampun tidak termasuk orang-orang bangsawan. Sementara kalau keturunan Cikalong itu bisa dikatakan cikal bakal nagari cikal bakal Cianjur itu dari keluarga orang dari area Cikalong. Nah, area Cikalong itu kan lah pendiri daerah Kabupaten Cianjur. Nah, jadi Raden-Radennya sampai ke bawah. Jadi istilahnya bincang-bincang wak pada malam hari ini kok istilahnya kalau ada salah jo kurangnya tolong dibelai jadi tukuk saja nak ya. Tidak perlu dijadikan semacam Kalau talabiah tolong dibilai. Kok kekurangan. Kok sentiang tolong dibilai, kok kurang tolong ditukuk itu saja. Iya. Para luar ada petata Ayo, perlu lah ya. Orang Jadi Minang tidak jangan pula istilahnya perbincangan itu dijadikan polemik. Bumerang. Nah, itu dijadikan polemik, jangan sampai menjadi itu gitu loh. Iya. Nah, itu Itu kan saja cuman harapan awak kan gitu. Kronologi. Iya, yang dijalankan Ibu Ade itu yang beliau ketahui. Iya. Tentu saja ada hal-hal yang tidak beliau ketahui. Yang tidak beliau ketahui itu tolong saja ditukuk, Iya. tidak perlu dijadikan polemik. Artinya seperti misalnya itu. ada pendapat atau pengetahuan awak tadi itu salah menurut dia. Dia sampaikan lah, menurut dia kok. Iya. Apa alasan dia? Iya. Awak nak kau bantah tu kan Iya. itu yang dia pahami. Kalau parti pendapat dia itu awak bantah, tentu awak punya alasan lah kau bantah. Loh, itu. Itu sah-sah aja. Jadi, Kan? jadi Jadi bukan aja. bukan artinya bukan harus jadi perdebatan sehingga menjadi pecah hanya gara-gara satu sebab. Betul. Harusnya makin kuat awak. Kenapa awak semakin tahu jalur awak dan hubungan awak. Artinya sekalipun awak tadi banyak dan Kalah di pacak-pacak bawah-bawah di mana-mana, Hmm. tapi awak sadar bahwa ternyata awak memang satu. Di mana satu awak cukup puncak. Puncak. Itu setidaknya satu amalan awak, yaitu amalan budi suci. Iya, khusus untuk Sumatera Barat ke bahasan apa? Iya, Sumatera Barat. Sementara perbincangan awak sebelum pokok kalau sampai kasih Subandari Subandari bagaimana? itu kan lebih jauh. Kalau Subandari untuk menyebar ke pegunungan lain lah ya. Panjang lagi. Kilonya istilahnya model budi suci Boko pun serumpun dengan Marga Luyu, serumpun dengan Trirasa, serumpun dengan Cikalong dan sebagainya kan seperti itu. Nggak bisa di-cut. Nggak bisa di-cut. Cut. Kata apa tuh? Kakek.